Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kemarsya Adinda. Saya dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi kontrol panel hosting. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai hosting, yang mencakup pengertian hosting, jenis-jenis hosting, yaitu share hosting, VPS hosting, dedicated server, dan cloud hosting. Kemudian contoh perusahaan penyedia hosting di Indonesia, kemudian kontrol panel hosting, dan yang terakhir 3 jenis kontrol panel yang mencakup cPanel, Flash, dan Direct Admin. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal pertama yang Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Saya akan menganalogikan website sebagai bangunan rumah, di mana hosting berperan sebagai tanah bangunan, sedangkan domain beserta internet protokolnya merupakan halaman rumah tersebut. Jadi, fungsi dari domain adalah memberikan identitas kepada suatu website agar tidak terjadi duplikasi dan sifatnya pasti unik. Oleh karena itu, tujuan penggunaan hosting adalah untuk menyimpan informasi dan data milik website. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis hosting. Jenis hosting yang pertama yaitu share hosting. Share hosting adalah jenis paket hosting tradisional yang membagi satu server untuk beberapa user berbeda sesuai dengan kebutuhan servernya. Kelebihan dari layanan ini adalah harganya yang terjangkau dan sangat cocok untuk menjalankan website sederhana atau situs blog. Jenis hosting yang kedua yaitu VPS hosting. VPS hosting adalah perpaduan atau titik tengah antara dedicated dan cloud hosting, di mana pengguna dapat menggunakan fungsi yang mirip dengan dedicated server, dengan harga yang sama dengan paket cloud hosting. VPS hosting sangat cocok digunakan untuk kebutuhan website yang mempunyai traffic yang tinggi. Oke, jenis hosting yang ketiga yaitu dedicated server. Dedicated server adalah paket server yang menawarkan kontrol maksimal atas layanan hosting yang digunakan pada website Anda. Untuk penggunaannya sendiri cukup fleksibel. Selain juga mampu mengoperasikan antara sistem operasi dan software yang akan digunakan. Jenis hosting yang terakhir atau yang keempat yaitu cloud hosting. Cloud hosting adalah paket yang saat ini paling banyak diminati karena tidak memiliki downtime. Cloud hosting mempunyai sekelompok server dengan file dan resource yang direplikasi pada setiap servernya. Jadi ketika salah satu server Anda sibuk, maka otomatis trafik situs Anda akan di-route menuju server yang lain dalam satu cluster. Oke, materi yang selanjutnya, perusahaan penyedia hosting di Indonesia. Ini adalah daftar 10 web hosting terbaik di Indonesia tahun 2021. Yang pertama yaitu ada Domainisia, yang kedua Niaga Hostar, yang ketiga ada Hosting, yang keempat Hosting, yang kelima Dracula Multimedia, yang keenam Ardeta Media, yang ketujuh Jetorbit, yang ke-8 Keywords, yang ke-9 Indo Website, yang ke-10 Warna Host. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian kontrol panel. Apa itu kontrol panel? Kontrol panel hosting adalah tool yang akan membuat Anda dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Melalui hosting control panel, Anda bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface admin. Sebelum ada hosting control panel, aktivitas tingkat lanjut pada sistem admin dilakukan secara manual. Selain itu, dibutuhkan waktu yang tidak lama untuk mengerjakan dan melakukan pengaturan tersebut. Beberapa aktivitas tingkat lanjut diantaranya migrasi server dan pergantian web server dapat dilakukan dengan hanya melakukan beberapa klik. Dapat banyak hosting control panel yang bisa Anda gunakan baik yang gratis maupun yang berbayar. Kemudian, 3 jenis control panel. Jenis control panel yang pertama yang akan saya bahas yaitu cPanel. cPanel hosting control
panel satu ini hanya tersedia pada sistem operasi Linux. Hampir semua pemerhati dunia web memasukkan cPanel dalam daftar hosting kontrol panel yang populer. Hosting kontrol panel ini cocok untuk Anda para pemula dan pengembang yang memilih fungsi konsol daripada desain yang terlihat mengesankan. Terdapat beragam fitur yang dapat dengan mudah Anda akses dalam satu halaman. Beberapa fitur utama cPanel adalah pengaturan nama domain, registrasi dan transfer, manajemen email dan spam, fitur keamanan dari mulai memblok IP hingga proteksi leak, memonitor performa server, file manager, dan FTP user creation dan backup. Pengoperasian cPanel tidak sulit, Anda hanya memerlukan beberapa klik agar operasi dapat dilakukan. Terdapat deskripsi singkat yang menjelaskan masing-masing opsi. Jenis kontrol panel hosting yang kedua yaitu Flash. Flash adalah hosting kontrol panel populer, terutama di kalangan penyedia hosting Eropa. Panel ini dapat digunakan pada Windows dan Linux. Bersama cPanel, Flash adalah hosting kontrol panel yang paling banyak digunakan. Interface Flash sederhana dan cukup intuitif, sehingga Anda tidak akan mencari tool apa yang akan digunakan. Flash dilengkapi dengan automaton yang bervariasi. Automaton tersebut akan menghemat waktu dan sumber daya Anda. Akibatnya, Anda akan fokus langsung pada pembangunan website. Anda juga tidak perlu menghentikan perawatan server. Flash memiliki fitur unik berbentuk login level. Terdapat 4 tingkat pada fitur tersebut, di mana masing-masing tingkat memiliki perbedaan isi. 4 tingkatan tersebut adalah mail user, domain owner, client reseller, dan administrator. Jenis kontrol panel yang terakhir yang akan saya bahas yaitu Direct Admin. Direct Admin adalah salah satu hosting panel yang termudah dan tercepat. Selain itu, hosting panel satu ini juga cukup stabil. Direct Admin tersedia untuk Linux. Direct Admin mendukung akses multi-level dari mulai administrator, user, hingga reseller. File ini cocok digunakan untuk para pemula atau Anda yang tidak memerlukan pengaturan tingkat lanjut yang kompleks. Anda tidak perlu memiliki kemampuan yang khusus dalam bidang IT untuk dapat mengoperasikan hosting panel satu ini. Beberapa fitur dan opsi pengaturan yang tersedia pada Direct Admin adalah manajemen DNS, pembuatan database, pembuatan manajemen, pembuatan backup, akun reseller, dan manajemen file. Direct Admin juga menyediakan statistik pengguna dan memiliki tool anti-spam. Oke, ini adalah materi yang terakhir mengenai hosting. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.